Selamat datang. Jika Anda mencari perubahan fundamental dalam hidup, video ini dirancang khusus untuk Anda. Kita semua tahu rasanya terjebak, menjalani hari tanpa arah yang jelas, dan merasa bahwa potensi terbaik kita tidak pernah termanfaatkan. Rasa frustrasi ini adalah sinyal bahwa sudah waktunya bagi Anda untuk mengambil kendali penuh atas narasi hidup Anda. Dalam 30 menit ke depan, kita tidak akan membahas motivasi dangkal yang hilang dalam semalam, melainkan sebuah kerangka kerja yang solid dan langkah-langkah praktis yang dapat Anda terapkan segera untuk mendesain ulang pola pikir, meningkatkan produktivitas, memperbaiki kualitas hubungan, dan memulai aksi nyata. Ini adalah sistem yang telah terbukti berhasil di berbagai bidang kehidupan. Perubahan besar seringkali terasa menakutkan dan mustahil dicapai, namun dengan memecahnya menjadi 4 fase yang terstruktur, mindset, produktivitas, hubungan, dan aksi nyata, kita dapat memulai momentum yang berkelanjutan dan tak terhentikan. Setiap fase dibangun di atas fondasi fase sebelumnya, menciptakan efek domino positif dalam hidup Anda. Ini adalah cetak biru komprehensif yang akan membantu Anda beralih dari sekadar mengetahui teori menjadi mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, memulai perjalanan Anda menuju versi diri yang paling efektif dan memuaskan. Siapkan diri Anda untuk menyerap setiap detail dan strategi yang akan dibagikan, karena 30 menit ini berpotensi menjadi titik balik paling penting dalam hidup Anda. Perubahan yang autentik dan permanen selalu dimulai dari dalam, dari cara Anda memandang dan mendefinisikan diri sendiri. Banyak orang terjebak dalam siklus perubahan yang cepat surut. Mereka bersemangat di awal, namun segera kembali ke kebiasaan lama. Ini terjadi karena mereka fokus pada gejala, bukan pada akar masalah. Akar masalahnya adalah kurangnya keselarasan antara tindakan dan identitas diri. Inilah mengapa kita harus memperkuat fondasi mindset terlebih dahulu, dimulai dengan kunci untuk perubahan jangka panjang. Membangun identitas. Motivasi itu seperti booster sesaat, ia akan habis. Namun, jika Anda berfokus pada identitas, tindakan disiplin Anda akan menjadi otomatis. Berhentilah bertanya, bagaimana saya bisa memaksakan diri untuk melakukan tugas ini hari ini? Gantikan dengan pertanyaan yang berorientasi identitas. Apa yang akan dilakukan oleh orang yang telah mencapai tujuan ini? Atau apa yang dilakukan oleh seorang profesional yang menghargai waktunya? Untuk memperjelas hal ini, mari kita pahami 3 lapisan perubahan perilaku. Lapisan paling luar adalah hasil. Hal yang ingin Anda capai, misalnya menurunkan berat badan 10 kg atau mendapatkan promosi. Lapisan tengah adalah proses, langkah-langkah yang Anda ambil, misalnya mengikuti diet keto atau menyelesaikan proyek tepat waktu. Lapisan paling dalam dan paling penting adalah identitas, yaitu keyakinan Anda tentang diri Anda sendiri, misalnya menjadi seseorang yang sehat dan aktif atau menjadi seorang pemimpin yang andal. Perubahan yang bertahan lama selalu terjadi dari dalam ke luar. Fokuslah pada siapa yang Anda ingin menjadi dan biarkan tindakan Anda menjadi bukti dari identitas tersebut, bukan sebaliknya. Ketika Anda mulai percaya bahwa saya adalah seseorang yang menjaga janjinya, maka Anda akan termotivasi untuk menjaga janji Anda sendiri. Untuk mengimplementasikannya, mulailah dengan menetapkan identitas mikro yang spesifik dan terukur. Daripada saya ingin menjadi orang yang disiplin, ganti menjadi saya adalah seseorang yang tidak pernah melewatkan waktu olahraga pagi, bahkan hanya 15 menit. Setiap tindakan kecil yang Anda lakukan hari ini adalah sebuah voting untuk identitas yang Anda inginkan di masa depan. Semakin banyak bukti yang Anda kumpulkan bahwa Anda adalah orang tersebut, semakin mudah kebiasaan itu terbentuk. Mari kita selami lebih dalam mengapa identitas mikro ini begitu kuat. Prinsip psikologis di baliknya adalah konsistensi kognitif. Manusia secara naluriah mencari konsistensi antara keyakinan dan tindakan mereka. Ketika Anda secara berulang melakukan tindakan yang selaras dengan identitas mikro baru Anda, misalnya selalu merapikan tempat tidur karena saya adalah orang yang teratur,
Pikiran bawah sadar Anda akan mulai menerima klaim identitas ini sebagai kebenaran mutlak. Seiring berjalannya waktu, Anda tidak lagi perlu mengerahkan kemauan keras untuk merapikan tempat tidur. Tindakan itu sudah menjadi respons otomatis yang sesuai dengan siapa Anda. Inilah cara kita mengubah effort menjadi existence. Kuncinya adalah memilih identitas mikro yang sangat kecil sehingga hampir mustahil untuk dilewatkan. Jangan mulai dengan "saya adalah seorang maratoner". Mulailah dengan "saya adalah seseorang yang selalu meregangkan otot selama 2 menit setelah bangun tidur". Tindakan kecil ini membangun momentum of success yang mental Anda perlukan untuk berani mengambil tindakan yang lebih besar. Dengan fondasi identitas yang kuat, kita siap menghadapi rintangan terbesar yang sering melumpuhkan kita, yaitu rasa takut akan kegagalan. Inilah yang membawa kita pada pembahasan selanjutnya, mengubah sudut pandang terhadap kegagalan. Rasa takut akan kegagalan seringkali melumpuhkan tindakan, padahal kegagalan adalah komponen tak terpisahkan dari pertumbuhan dan inovasi. Untuk membangun kehidupan yang luar biasa, kita membutuhkan mental yang tangguh dan adaptif. Ini berarti memandang setiap kegagalan, penolakan, atau kesalahan sebagai data, bukan sebagai hukuman atau akhir dari segalanya. Psikologi membedakan antara resilience yang hanya mampu menahan guncangan dan anti-fragility yang justru menjadi lebih kuat dan lebih baik karena guncangan, stres, dan ketidakpastian. Anda harus melihat setiap kegagalan sebagai eksperimen yang menghasilkan wawasan berharga. Jika Anda menemui hambatan, alihkan pertanyaan dari emosi ke strategi. Apa yang dapat saya pelajari dari proses ini? Informasi baru apa yang saya dapatkan untuk langkah berikutnya. Terapkan jurnal kegagalan atau jurnal pembelajaran setiap kali Anda mengalami kemunduran, mencatat 3 poin. Deskripsi kegagalan secara objektif, asumsi yang salah yang Anda yakini benar padahal salah, dan aksi korektif, yaitu satu hal yang akan Anda ubah untuk percobaan berikutnya. Dengan mengubah perspektif ini, Anda menghilangkan kekuatan emosi negatif dari kegagalan dan memberinya nilai sebagai alat navigasi yang selalu membawa Anda lebih dekat pada kesuksesan. Mari kita tambahkan lapisan kedalaman pada konsep anti-fragility ini. Ketika Anda gagal, reaksi alami adalah menyalahkan diri sendiri atau lingkungan. Anti-fragility menuntut Anda untuk menggeser rasa bersalah menjadi rasa ingin tahu. Sebagai contoh, jika sebuah bisnis gagal, orang fragile akan bangkrut dan berhenti. Orang resilient akan mencoba lagi cara yang sama persis. Orang anti-fragile akan segera menganalisis kegagalan tersebut. Apakah masalahnya pada pemasaran, harga, atau produk, dan kemudian segera menguji 2 atau 3 strategi baru sekaligus. Proses ini memastikan bahwa tekanan dari kegagalan tersebut tidak hanya ditahan, tetapi justru dimanfaatkan untuk menghasilkan wawasan yang sebelumnya tidak dimiliki. Ini adalah mentalitas seorang tester atau seorang ilmuwan. Setiap kegagalan hanya membawa Anda selangkah lebih dekat ke formula yang tepat. Jangan biarkan ego Anda menghalangi pembelajaran ini. Setelah kita berhasil mengubah kegagalan menjadi data, langkah terakhir dalam fase mindset ini adalah memastikan bahwa tujuan yang kita kejar benar-benar berharga bagi diri kita sendiri. Mari kita mendefinisikan ulang makna kesuksesan pribadi. Di era digital, definisi kesuksesan sering didikte oleh metrik sosial seperti kekayaan atau pengakuan publik. Mengejar standar orang lain atau sukses ekstrinsik adalah resep pasti untuk ketidakbahagiaan karena Anda akan selalu membandingkan diri Anda dengan puncak gunung es yang tidak realistis. Kesuksesan sejati haruslah subjektif dan berakar pada nilai-nilai inti Anda atau sukses intrinsik. Untuk menentukan sukses versi Anda, luangkan waktu untuk menulis pernyataan misi hidup Anda dengan menjawab pertanyaan seperti kapan saya merasa paling bangga dengan diri saya? Nilai apa yang tidak akan pernah saya kompromikan? Atau bagaimana saya ingin diingat oleh orang-orang terdekat saya? Mungkin bagi Anda, kesuksesan adalah memiliki kualitas waktu yang stabil bersama keluarga atau mencapai kemandirian finansial yang menenangkan. Ketika Anda mendefinisikan kesuksesan berdasarkan integritas dan nilai diri, Anda menghilangkan jebakan perbandingan sosial dan kepuasan akan menjadi hasil sampingan yang alami dari menjalani kehidupan yang autentik. Untuk memperkuat definisi ini,
kita harus melakukan audit nilai. Tuliskan 10 nilai yang menurut Anda penting, misalnya keluarga, uang, kesehatan, integritas, petualangan, dan sebagainya. Kemudian, paksa diri Anda untuk merankingnya. Memilih hanya 3 yang benar-benar tidak dapat dinegosiasikan. 3 nilai inilah yang harus menjadi saringan untuk setiap keputusan besar dalam hidup Anda. Jika sebuah peluang kerja menghasilkan banyak uang, tetapi mengorbankan nilai nomor 1 Anda, yaitu keluarga, maka peluang itu secara otomatis bukan bagian dari definisi sukses Anda. Dengan memegang teguh 3 nilai inti ini, Anda menciptakan pagar yang melindungi fokus Anda dari gangguan eksternal. Kesuksesan bukan lagi tentang mencapai garis finish yang ditentukan orang lain, tetapi tentang menjalani setiap hari sesuai dengan nilai tertinggi Anda. Dengan mindset yang terpatri kuat, kita perlu memastikan energi mental Anda diarahkan secara efisien. Fase ini berfokus pada produktivitas yang efektif, yang mana fokusnya bukan pada kuantitas jam kerja, melainkan pada dampak dan kualitas output yang dihasilkan. Langkah pertama adalah menyingkirkan mitos multitasking yang merusak fokus dan menguasai fokus mendalam, deep work, melalui time blocking. Multitasking bukanlah kemampuan, itu adalah kebiasaan buruk yang menyebabkan attention residue atau sisa perhatian dari tugas sebelumnya yang menghambat kinerja Anda. Untuk mencapainya, terapkan teknik time blocking yang disiplin. Anda tidak hanya mencatat daftar tugas, tetapi Anda secara spesifik mengunci slot waktu di kalender Anda, memperlakukannya seperti pertemuan wajib yang tak terbatalkan dengan diri Anda sendiri. Mari kita perdalam implementasi time blocking. Kesalahan terbesar orang adalah memperlakukan blok waktu sebagai saran, padahal ia harus diperlakukan sebagai janji yang mengikat secara profesional. Selama periode deep work, ada satu aturan emas. Biarkan orang lain menunggu, jangan biarkan tugas penting Anda menunggu. Ini membutuhkan perubahan mentalitas dari reaktif menjadi proaktif. Dalam time blocking, bagi waktu Anda ke dalam 4 kuadran alokasi waktu yang jelas. Kuadran pertama adalah deep work. Blok 2 hingga 4 jam tanpa gangguan untuk tugas yang menuntut kognitif tinggi dan berkontribusi langsung pada tujuan jangka panjang Anda. Ini adalah slot waktu yang harus Anda lindungi seperti emas. Kuadran kedua adalah shallow work, yaitu tugas administratif dan operasional yang bisa diselesaikan dengan perhatian minimal seperti membalas email atau mengisi data. Tugas ini harus dijadwalkan secara spesifik dan tidak boleh mengganggu deep work. Kuadran ketiga adalah maintenance logistik, tugas harian untuk menjaga keberlangsungan hidup dan kesehatan seperti istirahat, tidur, makan, olahraga, dan meditasi. Kuadran keempat adalah buffer fleksibilitas, slot kosong yang sengaja dibuat untuk menampung kejutan, meeting mendadak, atau tugas yang tertunda. Jika Anda menjadwalkan pukul 9 hingga 11 pagi untuk menyusun strategi pemasaran, pastikan semua perangkat digital dimatikan dan fokus Anda 100% didedikasikan pada tugas tersebut. Penting untuk mengatur transisi antar blok waktu. Jangan langsung melompat dari sesi deep work yang intens ke pengecekan email. Berikan waktu penyangga 5-10 menit di antara blok untuk melakukan mini reset. Ini bisa berupa berjalan kaki sebentar, minum air, atau melakukan latihan pernapasan singkat. Tujuan dari reset ini adalah membersihkan attention residue dari tugas sebelumnya. Ketika Anda masuk ke blok shallow work, Anda harus sudah siap mental untuk beralih ke tugas-tugas yang lebih ringan. Tanpa transisi ini, fokus Anda akan berantakan sepanjang hari. Transisi ini membawa kita pada tantangan umum, mengatasi penundaan, prokrastinasi dengan aksi kecil. Penundaan jarang terjadi karena kemalasan, melainkan karena tugas terasa terlalu besar atau ambigu, memicu reaksi lumpuh akibat kompleksitas. Otak kita menghindari tugas yang menuntut banyak energi. Untuk memecahkan siklus ini, gunakan aturan 5 menit. Aturan ini didasarkan pada prinsip psikologis bahwa energi yang dibutuhkan untuk memulai tugas seringkali lebih besar daripada energi yang dibutuhkan untuk melanjutkan.
Jika suatu tugas memerlukan waktu kurang dari 5 menit untuk diselesaikan, lakukan segera. Untuk tugas yang lebih besar, aturan 5 menit berfungsi sebagai strategi permulaan. Komitmenkan diri Anda untuk bekerja hanya selama 5 menit. Rintangan terbesar seringkali adalah memulai, dan setelah 5 menit, momentum inersia akan mengambil alih. Selain itu, terapkan teknik pemecahan tugas atau Lego Bricks. Pecah tugas besar menjadi bagian-bagian terkecil yang bisa diselesaikan dalam 15 hingga 25 menit. Setiap brick yang selesai memberikan Anda dosis kecil dopamin yang memicu motivasi untuk memulai brick berikutnya. Untuk membangun konsistensi tanpa burnout, terapkan strategi Seinfeld atau jangan putus rantai. Tantang diri sendiri agar tidak melewatkan satu hari pun dari kebiasaan baru Anda dan mencatat setiap keberhasilan dengan tanda silang besar di kalender fisik. Melihat rantai keberhasilan visual ini memberikan kepuasan instan dan menguatkan identitas. Setelah sistem kerja kita terstruktur, kita harus membersihkan hambatan terbesar yang menghalangi fokus, yaitu kekuatan menolak atau minimasi digital. Salah satu prinsip kunci efektivitas adalah menyadari bahwa apa yang Anda tolak sama pentingnya dengan apa yang Anda terima. Kita sering menambah beban komitmen tanpa membuat ruang yang sesuai yang menyebabkan overload informasi dan keputusan. Terapkan prinsip Pareto atau hukum 80/20 pada semua aspek hidup Anda. Identifikasi 20% tugas, komitmen, atau aplikasi yang memberikan 80% hasil positif dan dampak terbesar dalam hidup Anda. Kemudian, secara tegas, tolak atau minimalisir 80% hal lain yang hanya memberikan 20% hasil. Minimasi digital berarti membersihkan ruang mental dan digital Anda untuk membebaskan fokus. Ini dimulai dengan mengatakan tidak secara strategis. Buat daftar not to do atau daftar hal yang tidak boleh dilakukan yang harus Anda lindungi, seperti jangan mengecek email atau media sosial di jam pertama kerja, jangan mengambil panggilan telepon yang tidak terjadwal selama block deep work, atau jangan menghadiri meeting tanpa agenda yang jelas. Melindungi waktu dan energi mental Anda dari hal-hal yang tidak penting adalah bentuk produktivitas tertinggi. Mari kita lihat lebih dekat bagaimana hukum Pareto ini dapat diterapkan pada not to do list Anda. Analisis penggunaan waktu Anda selama seminggu. Anda mungkin menemukan bahwa 80% dari kepuasan atau hasil datang dari 20% waktu yang Anda habiskan untuk tugas-tugas deep work yang benar-benar bermakna. Sebaliknya, 80% dari stres dan rasa tertekan berasal dari 20% kewajiban yang tidak penting. Seringkali berbentuk meeting yang tidak perlu atau chat grup yang berisik. Dengan tegas memotong 80% aktivitas yang tidak membawa dampak, misalnya hanya memeriksa email 2 kali sehari, bukan setiap kali notifikasi berbunyi, Anda secara fundamental mengubah alokasi sumber daya mental Anda. Waktu dan perhatian Anda adalah mata uang termahal. Jangan biarkan ia terbuang pada transaksi bernilai rendah. Perubahan pribadi yang berhasil sangat bergantung pada kualitas lingkaran sosial dan lingkungan Anda. Manusia adalah makhluk sosial. Kita tidak dapat tumbuh maksimal dalam isolasi. Fase ini membahas bagaimana Anda berinteraksi dengan orang lain dan, yang terpenting, bagaimana Anda mengelola diri Anda dalam interaksi tersebut. Mulailah dengan mengkurasi lingkaran sosial Anda atau melakukan audit sosial. Ini adalah tindakan maintenance yang penting, sama seperti membersihkan hard drive komputer Anda. Secara umum, ada 3 jenis orang dalam hidup Anda dan proporsi mereka sangat menentukan kualitas hidup Anda. Uplifters yang memberi energi, inspirasi, dan dukungan yang sehat, maintainers yang stabil, suportif, dan netral, serta downpullers yang konsisten membawa negativitas, gosip, atau menghabiskan energi Anda tanpa kontribusi positif. Mereka adalah energi vampire sejati. Lakukan audit sosial selama 1 atau 2 minggu.
catat orang yang paling sering Anda ajak bicara dan bagaimana perasaan serta kondisi mental Anda setelah berinteraksi dengan mereka. Jika Anda merasa lelah, pesimis, atau tertekan setelah berbicara dengan seseorang, itu adalah sinyal peringatan. Untuk maju, Anda harus secara sadar mengurangi frekuensi interaksi dengan pihak yang menarik ke bawah dan berinvestasi waktu serta emosi pada pihak yang mendukung pertumbuhan. Ini tidak selalu berarti memotong hubungan secara brutal. Kadang-kadang cukup dengan menetapkan jarak yang bijaksana. Misalnya, membatasi interaksi hanya pada topik profesional yang penting. Transisi ini membawa kita pada keterampilan interpersonal yang sangat dihargai dalam kepemimpinan dan hubungan pribadi. Keterampilan mendengar aktif dan empati yang tulus. Mayoritas orang berkomunikasi bukan untuk mendengarkan, melainkan untuk menunggu giliran mereka berbicara, menciptakan dua monolog yang berbalas. Mendengar aktif adalah proses yang disengaja dan membutuhkan seluruh fokus mental Anda. Keterampilan ini terdiri dari 4 komponen utama yang harus Anda praktikkan. Pertama, fokus penuh. Singkirkan semua gangguan dan berikan kontak mata serta bahasa tubuh yang terbuka. Kedua, validasi emosi, mengakui perasaan atau pengalaman mereka sebelum memberikan solusi. Gunakan frasa validasi seperti, "Saya bisa mengerti mengapa Anda merasa cemas menghadapi tenggat waktu seberat itu." Ketiga, parafrase dan ringkasan, mengulangi inti dari apa yang mereka katakan dengan kata-kata Anda sendiri. Keempat, pertanyaan mendalam dan terbuka. Ajukan pertanyaan yang mendorong refleksi, bukan pertanyaan yang hanya dijawab ya atau tidak. Ketika Anda benar-benar mendengarkan, Anda membangun jembatan hubungan yang jauh lebih kuat, meningkatkan kepercayaan, dan secara drastis mengurangi potensi konflik. Mari kita bahas kesalahan umum dalam mendengar aktif. Kesalahan terbesar adalah mental rehearsal, yaitu alih-alih mendengarkan, pikiran Anda sibuk menyusun respons cerdas atau argumen balasan. Untuk melawan ini, fokuskan diri Anda untuk mengulangi kalimat terakhir pembicara di dalam hati. Ini akan memaksa otak Anda untuk tetap fokus pada apa yang sedang disampaikan. Selain itu, menghindari advice giving adalah kunci. Seringkali, orang hanya membutuhkan ruang untuk didengarkan, bukan solusi instan. Tanyakan, apakah Anda hanya ingin didengarkan atau Anda ingin saya memberikan saran? Meminta izin untuk memberi saran adalah tindakan empati yang sangat kuat. Poin krusial terakhir dalam fase ini adalah pentingnya menetapkan batasan diri yang jelas. Batasan bukan tentang menolak orang, melainkan tentang melindungi integritas, energi, waktu, dan nilai-nilai Anda. Ini adalah garis yang Anda tetapkan untuk menentukan perilaku yang dapat diterima dan yang tidak. Orang yang tidak memiliki batasan ibarat rumah tanpa pagar. Semua orang bisa masuk, mengambil apa yang mereka mau, dan meninggalkan kekacauan emosional atau fisik. Menetapkan batasan adalah bentuk perawatan diri yang tegas. Identifikasi 3 jenis batasan yang paling sering dilanggar dalam hidup Anda. Batasan pertama adalah batasan fisik dan kebutuhan, menyangkut ruang pribadi dan kebutuhan tubuh. Misalnya menolak bekerja saat sakit. Batasan kedua adalah batasan waktu dan fokus, menyangkut cara Anda menghabiskan waktu. Misalnya, saya sangat ingin membantu, namun saya tidak bisa mengambil tugas baru ini karena saya memprioritaskan penyelesaian proyek X minggu ini. Dan batasan ketiga adalah batasan emosional dan percakapan, melindungi perasaan Anda dari drama atau unloading emosional yang konstan dari orang lain. Saat mengomunikasikan batasan, gunakan bahasa yang tenang, tegas, dan fokus pada kebutuhan Anda, bukan kesalahan orang lain. Batasan ini penting untuk menjaga keseimbangan dan memastikan Anda memiliki energi yang cukup untuk berinvestasi pada tujuan deep work Anda. Untuk implementasi batasan yang efektif, gunakan kerangka perasaan, kebutuhan, dan permintaan. Misalnya, daripada hanya berkata, "Jangan telepon saya saat deep work," katakan, "Saya merasa terganggu ketika telepon berdering saat saya fokus. Saya butuh 2 jam di pagi hari untuk konsentrasi penuh. Saya minta Anda mengirim pesan teks jika itu tidak darurat dan saya akan merespons di jam shallow work saya."
Setelah batasan dikomunikasikan, Anda harus siap dengan konsekuensi logis. Jika batasan Anda dilanggar, Anda harus menindaklanjuti dengan konsekuensi yang telah disepakati, misalnya menolak meeting yang dadakan. Konsistensi dalam menegakkan batasan adalah hal yang paling penting karena ia mengajarkan orang lain bagaimana mereka harus memperlakukan Anda. Mindset telah terbentuk, sistem produktivitas telah diatur, dan hubungan sudah dimurnikan. Sekarang, fokus beralih ke eksekusi dan konsistensi, dua elemen yang menentukan apakah semua pengetahuan ini hanya teori atau menjadi kenyataan. Mari kita mulai dengan prinsip efek berlipat ganda atau compound effect. Perubahan besar tidak terjadi secara instan, ia terjadi melalui prinsip ini. Pelajaran utamanya, peningkatan 1% setiap hari menghasilkan perubahan eksponensial. Secara matematis, jika Anda menjadi 1% lebih baik setiap hari selama 1 tahun, Anda akan menjadi 37 kali lebih baik dari posisi awal Anda. Sebaliknya, jika Anda menjadi 1% lebih buruk setiap hari, hasilnya mendekati 0. Inilah kekuatan sejati di balik kebiasaan kecil. Anda harus memahami konsep plato potensi tersembunyi. Dalam kurva pertumbuhan, ada periode panjang di awal di mana Anda berusaha keras melakukan perubahan namun tidak melihat hasil yang signifikan. Ini adalah fase kritis di mana kebanyakan orang menyerah. Namun, di balik plato datar ini, kekuatan efek berlipat ganda sedang terakumulasi, dan begitu Anda melewatinya, hasilnya akan meledak secara eksponensial dalam apa yang disebut breakthrough moment. Kunci untuk melewati plato adalah konsistensi yang membosankan. Jangan menyerah ketika Anda tidak melihat hasil instan. Konsistensi adalah harga yang harus dibayar untuk pertumbuhan eksponensial. Untuk mempraktikkannya, Anda harus mengejar proses, bukan hasil. Fokuskan perhatian Anda pada sistem harian dan input yang terkendali, bukan pada hasil akhir yang jauh. Mari kita analogikan plato potensi tersembunyi ini dengan konsep keuangan. Ketika Anda menabung dalam jumlah kecil, di awal Anda tidak melihat banyak perbedaan. Namun, setelah melewati titik kritis, misalnya 5 hingga 10 tahun, bunga berbunga mulai mengambil alih dan pertumbuhan menjadi vertikal, bukan lagi horizontal. Dalam pengembangan diri, periode plato ini adalah waktu di mana Anda membangun fondasi mental dan keterampilan tanpa feedback eksternal yang besar. Saat Anda menulis 500 kata setiap hari, di bulan pertama Anda hanya memiliki draft kasar. Tapi di bulan ke-6, akumulasi kata-kata ini tiba-tiba menjadi sebuah buku yang hampir selesai. Orang luar hanya melihat hasil akhirnya, buku yang terbit, tetapi mereka tidak melihat ribuan jam konsistensi yang membosankan di belakang layar. Oleh karena itu, tugas Anda adalah jatuh cinta pada kebosanan konsistensi dan percaya pada kekuatan matematika di balik efek berlipat ganda. Langkah berikutnya adalah menciptakan sistem kebiasaan yang kuat. Kebiasaan terbaik Anda tidak boleh bergantung pada disiplin semata, ia harus didukung oleh desain lingkungan Anda. Untuk menciptakan sistem ini, kita akan menggunakan 4 hukum perubahan perilaku. Hukum pertama adalah jadikan jelas, gunakan habit stacking dengan menentukan waktu dan lokasi kebiasaan baru. Contoh, setelah saya menyalakan komputer, saya akan membuat daftar 3 prioritas utama saya. Hukum kedua adalah jadikan menarik. Gabungkan kebiasaan yang harus Anda lakukan dengan kebiasaan yang ingin Anda lakukan, yang disebut temptation bundling. Contoh, saya hanya boleh mendengarkan podcast favorit saya saat saya sedang mencuci piring. Hukum ketiga adalah jadikan mudah, kurangi gesekan. Buat pilihan yang benar menjadi sangat mudah dan pilihan yang salah menjadi sulit. Hukum 2 menit. Pecah kebiasaan baru menjadi versi yang dapat diselesaikan dalam 2 menit. Hukum keempat adalah jadikan memuaskan, segera berikan penghargaan kecil setelah melakukan kebiasaan karena otak kita memprioritaskan kepuasan instan. Gunakan pelacak kebiasaan visual atau beri diri Anda hadiah kecil yang tidak merusak kebiasaan utama. Pelajaran terakhir yang esensial untuk pemeliharaan jangka panjang dan penyesuaian sistem adalah refleksi dan evaluasi mingguan. Anda tidak dapat mengemudikan kapal tanpa secara berkala memeriksa peta dan menyesuaikan arah.
Setiap minggu malam, luangkan 15 hingga 20 menit untuk mereview minggu yang telah berlalu. Proses ini harus terstruktur dan analitis. Lakukan review data dengan melihat catatan harian Anda. Lakukan evaluasi kinerja dengan pertanyaan kunci seperti apa yang berhasil dengan baik dan faktor apa yang mendukungnya. Dan apa yang tidak berfungsi dan apa yang bisa saya ubah di sistem, bukan di diri saya. Terakhir, tentukan 3 prioritas utama untuk minggu depan. Proses refleksi ini memastikan bahwa Anda tidak hanya mengulangi minggu yang sama berulang kali, tetapi Anda benar-benar bertumbuh setiap minggunya, mengubah kegagalan menjadi input untuk pertumbuhan. Mari kita perjelas langkah refleksi mingguan ini. Selama proses evaluasi, fokuslah pada diagnostik sistem. Jika Anda gagal dalam kebiasaan olahraga, jangan salahkan diri sendiri karena kurang motivasi. Itu adalah diagnosa yang buruk. Diagnosa yang baik adalah sistem saya gagal karena saya tidak menyiapkan sepatu di malam hari sehingga terjadi gesekan di pagi hari. Setelah mendiagnosis kegagalan sistem, segera perbaiki. Ini adalah proses debugging hidup Anda. Setelah Anda menentukan 3 prioritas utama, praktikan proyeksi masa depan. Bayangkan diri Anda berhasil menyelesaikan 3 prioritas itu. Visualisasi ini meningkatkan kemungkinan Anda mengambil tindakan yang tepat ketika saatnya tiba. Waktu 30 menit telah berakhir. Kita telah membahas transformasi mindset, optimasi produktivitas, pemurnian hubungan, dan pemahaman mendalam tentang efek berlipat ganda. Jika Anda telah membuat catatan, Anda kini memegang kerangka kerja yang komprehensif yang dapat mengubah lintasan hidup Anda. Namun, semua pengetahuan ini tidak akan menghasilkan apa-apa tanpa eksekusi. Perbedaan antara orang yang berpengetahuan dan orang yang bertindak terletak pada jurang antara teori dan implementasi. Ingat, fokuslah pada identitas Anda, jadikan sistem Anda lebih kuat dari disiplin Anda, dan nikmati proses efek berlipat ganda yang lambat namun pasti. Ambil tindakan hari ini. Saya menantang Anda untuk memulai sekarang. Pilih satu hal saja dari 4 fase yang kita bahas, satu hal yang paling relevan dengan kondisi Anda saat ini. Mungkin itu adalah menetapkan satu batasan waktu yang jelas, atau menjadwalkan satu sesi deep work selama 90 menit besok pagi, atau bahkan sekadar mencatat satu kegagalan sebagai data dan merumuskan aksi korektif. Lakukan segera, karena momentum dimulai dari langkah terkecil. Silakan berkomentar di bawah. Satu hal terpenting, apa yang akan Anda ubah dalam 24 jam ke depan, dan dari fase mana hal itu berasal? Karena 30 menit telah berlalu dan perubahan sejati Anda dimulai dari detik ini. Terima kasih atas waktu dan fokus Anda. Selamat bertumbuh.